Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam. Ditanggap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam. Sepertinya jamaah belum makan. Betul. Betul semua. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama panjang umur, sehat badan. Sehingga berkah ilmunya sampai hari kiamat melimpah untuk kita semua. Tokoh masyarakat kita, pemimpin kita, kecintaan kita, Bapak Dr. Anies Baswedan beserta para tamu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini terus terang saya bingung nih mau ngadap kemana ini. Jadi saya bagi aja, pertama saya ke depan, habis itu ke kanan, habis itu ke kiri, belakang nggak ada orang, habis itu saya pulang. Oke, deal? Setuju? Nanti selama saya ngadap ke depan, yang kanan jangan manggil, jangan melambai, jangan ada dusta di antara kita. Saya baru ketemu dengan dosen di Oxford University. Kata dia, Islam di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda. Di Malaysia, Islam dilindungi oleh 4. Yang pertama, dasar negaranya Islam. Yang kedua, ada sultan pelindung Islam. Yang ketiga, ada mufti yang mengeluarkan fatwa tentang agama Islam. Yang keempat, ada lembaga negara namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang ngomong bukan saya. Jelas? Sekarang apakah keempat-empatnya ini ada di Indonesia? Saya enggak minta jawaban. Kalau Ustaz Somad ceramah dia nanya, enggak usah dijawab, nanti dia jawab sendiri. Kalau ada 4 pilar yang menjadi kekuatan Islam, kata dia, bukan kata saya. Sekarang kita lihat, apa dasar negara Indonesia? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 2. Apakah di Indonesia masih ada sultan-sultan yang punya kekuasaan? Tidak ada. 3. Apakah, apa tadi yang ketiga ya? Apakah ada mufti yang mengeluarkan fatwa? Tidak ada. Mufti yang diakui negara. 4. Apakah ada lembaga negara yang khusus agama Islam? Itu ada Kementerian Agama Pak Ustadz. Kementerian Agama bukan khusus agama Islam. Kementerian Agama di Papua, kepala kantor Kanwilnya Kristen. Kepala Kanwil yang ada di Bali Hindu. Karena Kementerian Agama ngurus semua agama. Betul? Kalau Islam itu kuat di Malaysia karena ada 4 tiangnya. Lalu kenapa Islam tetap kuat di Indonesia padahal 4 tiang itu sudah tidak ada? Jawabannya jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apakah dengan tidak adanya mufti, tidak adanya sultan, tidak adanya lembaga, tidak adanya dasar, Islam di Indonesia menjadi lemah? Apakah Islam di Indonesia tetap kuat?
Kenapa Islam di Indonesia ini kuat? Jawabannya tinggal dua. Yang pertama, karena ada tokoh-tokoh agama, para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru. Mereka lah yang menjadi tonggak utama Islam di Indonesia. Takbir! Siap jaga habaib? Siap jaga ulama? Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz bertakbir? Itu untuk ngetes jamaahnya masih sanggup dengar ceramah atau enggak. Itu dari takbirnya tadi, Allahu Akbar. Itu tahan 3 jam lagi. Tapi kalau saya sudah takbir, begitu saya takbir, Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Maka kalau mau Islam di Indonesia tetap kuat, jaga dua. Yang pertama, jaga para ulama. Sekarang ulama dibusukkan dengan berbagai macam isu. Ada ulama yang dijatuhkan dengan isu poligami. Betul? Ada ulama yang dijatuhkan karena isu sodakoh. Betul? Ada ulama yang dijatuhkan karena radikal teroris. Betul? Contohnya? Apakah masyarakat Indonesia termakan isu? Tidak, karena orang Indonesia masih makan. Nyambung semua jemaah. Kenapa kita berkumpul ramai-ramai? Karena kita baca Simtud Duror, karena kita baca Ratib Al-Atos, karena kita baca Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad, siapa yang membaca maulid, siapa yang membaca ratib? Habaib. Orang ramai karena ngumpul. Siapa yang bisa mengumpulkan orang ramai? Habaib. Kalau Habibnya ditembak, Habibnya jatuh, Ratib Al-Hattasnya jatuh, Ratib Al-Haddadnya jatuh, maulidnya jatuh, bubar jamaah. Faham? Jelas? Apanya yang paham? Apa yang jelas? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bapak punya anak satu laki-laki dan satu-satunya itu ingin sekolah jadi tentara, ingin jadi polisi, maka silakan yang satu itu jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi pengacara, jadi apapun. Tapi tetap ada satu anak yang belajar agama. Anaknya cuma satu Pak Ustadz, tambah lagi. Bapak siap? Ibu siap? Mbah saya, kakek saya, cucunya banyak. Tapi apa kata kakek saya? Cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Kalau nanti aku masih hidup, saya yang akan menyekolahkan dia. Kalau saya mati, itu kebun kelapa untuk menyekolahkan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kakek saya meninggal, kebun kelapanya ikut mati. Tapi saya tetap bisa sekolah agama. Saya tamat dari sekolah, pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, pergi ke Sudan. Itu karena niat. Innamal a'malu bin niat. Wahai bapak-bapak, kalian mesti niat. Satu di antara anak kalian akan terbang ke Darul Mustafa Tarim Hadramaut, belajar kepada Habib Umar bin Hafiz supaya dia bisa seperti Habib Nabil Al-Gadri. Mudah-mudahan Habib Nabil panjang umur, sehat badan. Ibu punya anak, satu di antara anak ibu, dia akan belajar ke Ahqaf University supaya dia bisa seperti Buya Yahya. Amin. Bapak punya anak, satu di antara anak bapak akan terbang, nggak tahu kemana. Belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Karawiyin Maroko, karena hari berganti, musim berubah. Gubernur, bupati, wali kota, presiden, setiap zaman ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya.
Orde Lama Presiden Soekarno meninggal dunia, tumbang. Muncul Orde Baru Presiden Soeharto 32 tahun berakhir. Muncul reformasi, berganti silih, berganti pemimpin. Tapi ulama tetap menegakkan agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Anak kamu di mana? Fakultas Ekonomi. Wow, amazing. Anak kamu di mana? Sains Teknologi. Mantap. Anak kamu di mana? Sekolah Agama. Nanti makan apa? Kalau ada orang yang takut anaknya sekolah agama, nanti makan apa? Tolong bawa dia ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diperiksa. Jangan-jangan lambungnya di otak. Setuju? Setuju semua nih jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habib Nabil sekolah agama di Darul Mustafa. Sampai hari ini kami tetap hidup. Ustadz Abdul Somad sekolah agama. Saya kurus ini bukan karena nggak makan. Memang sudah takdirnya begini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saya pertama kali datang, saya ke Jakarta, tempat tablik akbar ceramah saya pertama di Jakarta adalah di Kajian Syarif Hidayatullah. Ini tempat saya pertama tausiah. Kaget saya pertama tausiah di sini. Baru ini saya ceramah di jalan. Dan dari sejak awal sampai akhir, pertama kali datang, ketemu Habib Nabil Al-Gadri di sini. Dan jalannya tetap penuh sampai sekarang, gak berkurang. Ini menunjukkan sampai hari kiamat pengajian maulid, haul, Yayasan Syarif Hidayatullah tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada regenerasi. Anak-anak kita tetap ada pengganti, melanjutkan tongkat estafet dakwah. Siapkan bapak-bapak anaknya menjadi ulama? Siap ibu anaknya menjadi pejuang mujahid fisabilillah? Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah habaib, adalah ulama, adalah ajengan, adalah kiai, adalah tuan guru, adalah tokoh. Yang kedua adalah pondok pesantren. Mana dulu Pak Ustadz? Pondok pesantren dulu atau ulama? Pondok pesantren melahirkan ulama, ulama mendirikan pondok pesantren. Jadi kalau gitu mana yang lebih dulu? Telur dulu atau ayam? Akhirnya kelahi, yang satu bilang ayam dulu baru telur. Telurnya kan keluar dari ayam, iya tapi ayamnya keluar dari telur. Akhirnya diselesaikan oleh teori dinosaurus, ayam dari T-Rex. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang datang dari Jazirah Arab mendidik para saudara-saudara, nenek moyang kita. Lalu mereka mendirikan pondok pesantren. Di pesantren mereka belajar bahasa Arab, nahwu, sharab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, arun qawafi, tajwid. Lalu kemudian mereka juga belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, Pancasila. Mudah-mudahan anak kita yang di pondok pesantren betah, panjang umur dan sehat walafiat. Apakah Bapak Ibu mau memasukkan anaknya ke pesantren? Alhamdulillah. Fitnah akhir zaman, TV, internet, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita dari LGBT, dari sabu-sabu, dari narkoba, dari pil anjing gila? Yang bisa menyelamatkan tinggal pondok pesantren. Ormas Islam kalau tidak diisi oleh orang-orang yang cinta kepada ulama, tidak diisi oleh orang yang tamat pesantren, akan rusak. Partai membawa nama Islam kalau tidak diisi oleh orang yang soleh, orang yang baik,
semuanya menjadi rusak. Karena bangunan hanya tinggal tulisan. Sayati zamanun min ummati, akan datang suatu zaman pada umatku. La yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya saja. Rumah sakit Islam, ormas Islam, partai Islam. Tapi tidak membawa nilai-nilai Islam. Betul? Oh, semua bilang betul aja. Kalau enggak betul bilang salah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah partainya, bukan masalah slogannya, bukan masalah tulisan di kantor Islamnya, tapi isinya. Berapa banyak namanya bagus, tapi isinya tidak bagus. Jadi kalau mau negara ini tetap baik, Allah tetap melindungi, maka jaga yang dua. Pertama, jaga ulama. Yang kedua, jaga lembaga pendidikan Islam. Ini saya yakin dan percaya, ini jamaah ini banyak orang kaya-kaya semua ini. Amin. Kalau dilihat dari wajahnya ini paling sedikit tabungannya 100 juta. Tapi dari bunyi aminnya nggak tahu juga ya. Pulang dari sini, cari tanah kosong, bebaskan, wakafkan untuk pondok pesantren. Setuju? Setelah selesai acara, semuanya datang ke Kiai Lutfi Zawawi. Assalamualaikum Kiai. Ya, tadi Ustaz Somad mengatakan kita mesti melahirkan para alim ulama yang akan melanjutkan tongkat perjuangan Islam. Betul. Kalau begitu saya wakafkan tanah untuk pondok pesantren Kiai. Bagus. Tanah siapa? Enggak tahu. Wakafkan tanah, buatkan gedungnya, buatkan kantornya, dirikan asramanya, buat masjid yang besar. Nanti datang ke Habib Nabil Al-Gadri supaya beliau akan isi dengan pendidikan-pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak sekarang jamaah ngasih tanah kosong ke Ustadz Somad. Disuruh Ustadz yang bangun. Ya matilah saya. Saya tak ada duit. Kalau mau, bangunkan pondoknya, bangunkan asramanya, bangunkan masjidnya, bangunkan kelasnya, serahkan sama ibu nyainya sekalian. Bukan untuk saya. Untuk adik-adik saya yang baru pulang dari Mesir, Al-Azhar, Kairo, yang baru pulang dari Ahqaf University, yang baru pulang dari Darul Mustafa, yang baru pulang dari Rubat Tarim, yang baru pulang dari Maroko. Panggil mereka, hei alumni-alumni, ini ada tanah, sudah kami bangun kelas, sudah kami bangun asrama, sudah kami bangun masjid. Kalian tinggal mendirikannya. Panggil Ustadz Somad untuk iklan penerimaan santri baru. Saudaraku dimanapun berada, daftarkan anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara kita bukan negara Islam. Negara kita adalah negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Ada 10 orang pakai demokrasi. Mau ngajak sholat. Yang 9 ngajak bola. Hayya alal bola. Yang 1 ngajak sholat. Hayya ala salah. Sekarang saya nanya, yang menang bola apa sholat? Bola. Semuanya main bola. Ketika disalahkan, kenapa main bola? Ya enggak salah, karena kami pakai demokrasi. Yang sholat kalah, karena cuma 1 orang. Sekarang saya tanya, demokrasi itu jahat atau betul? Enggak usah jawab. Saya tadi kan udah ngasih tahu, kalau Ustadz Somad nanya, enggak usah dijawab. Nanti dia jawab sendiri. Sekarang yang 10 anak tadi kita masukkan ke pondok, dididik oleh Habib, dididik oleh Kiai, dididik oleh Ustadz, dididik oleh Tuan Guru. Ketika terdengar masuk waktu, 10 anak, yang 9 ngajak sholat. Hayya ala salah. Yang 1, hayya alal basket. Sekarang saya tanya, yang menang sholat atau basket? Sholat. Jadi kalau begitu yang salah bukan demokrasinya, tapi yang mengisi demokrasi.
Suara yang menang, suara terbanyak. Suara terbanyak, suara Tuhan. Kenapa bisa menang? Ya karena serangan fajar. Dibayar, disawer. Tapi kalau semuanya sudah ngaji, semuanya ikut Maulid Syarif Hidayatullah. Begitu datang orang ngasih uang 100 ribu. Enggak mempan. 100 juta. Telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada uang demokrasi. Masih lama 2029. Kami terima atau tidak? Berapa dia kasih? 100 ribu. Haram. 100 juta. Saya istiqoroh dulu. Sekarang saya tanya ibu, kita ambil atau enggak bu? Aduh, ini yang udah 24 tahun ngaji nih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang masalah politik jelas. Kita pakai demokrasi. Kalau orangnya baik, demokrasi jadi baik. Kalau orangnya jahat, demokrasi jadi setan. Namanya DPT, Daftar Pemilih Tuyul. Namanya DPS, Daftar Pemilih, bukan saya yang ngomong. Sekarang keluarga, datang seorang laki-laki berzina. Apa kata Al-Quran? Az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Datang seorang perempuan, ngaku. Saya berzina, lalu saya ambil cambuk, saya cambuk dia 100 kali. Kira-kira yang ditangkap polisi yang berzina atau yang nyambuk? Nah, tuh saya yang kena tangkap. Jadi solusinya adalah bagaimana keluarga ini ngaji. Maulid Nabi datang atau enggak datang? Datang. Isra Mi'raj? Datang. Nuzul Quran? Datang. Halal bihalal? Datang. Simtud Durar? Datang. Diaul Lami? Datang. Ratib Al-Atas? Datang. Ratib Al-Haddad? Datang. Kuncinya ngaji itu 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, tidur. Alhamdulillah. Saya kalau ngaji itu mata saya tajam. Enggak ada satupun jamaah yang ngantuk. Kenapa? Karena dekat sound system. Pas ngantuk sedikit Ustaz Somad teriak, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau suaminya baik karena ngaji, istrinya baik karena ngaji, dekat Habib, dekat ajengan, dekat ulama, dekat kiai. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik. Tapi kalau istrinya mak lampir, suaminya pak lampir, anaknya tuyul. Gimana mau baik? Maka kuncinya adalah dekat dengan ulama. Siapa ulama kita? Syarif Hidayatullah, Kiai Haji Lutfi Zawawi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Kepada semua tetangga kiri kanan, muslim non muslim, kami ucapkan banyak terima kasih. Karena bertahun-tahun acara maulid, acara haul, jalan ikhlas dipakai, semuanya mendapatkan pahala. Kita jaga ketertiban kebersihan, jangan sampai ada buang sampah sembarangan. Lalu Ustadz, apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Ini saya dari tadi lihat ke kiri, lihat ke kanan, yang saya pikirkan gimana saya pulang. Jangan khawatir Ustadz, sudah disiapkan jalur khusus dari belakang. Namanya tol langit.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, apa benteng agama Islam di Indonesia? Masih ada yang ingat? Ulama dan pondok pesantren. Kira-kira pondok pesantren sekarang makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Rumah Quran, Islamic boarding school, orang-orang kaya takut anaknya kena narkoba, takut kena seks bebas, takut kena virus HIV/AIDS. Anak kamu di mana sekarang? Anak saya Islamic boarding school. Wow, keren. Padahal itu pondok pesantren. Enggak apa-apa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Islamic, Islam. Boarding, berasrama. School, sekolah. Sekolah Islam berasrama. Biayanya lebih mahal, lebih tinggi. Biasa. Memang kalau udah pakai istilah-istilah Inggris itu memang dia high class. Kamu tadi sarapan apa? Fried chicken. Kamu? Saya ayam goreng. Bodoh. Sami mawon. Sama itu semua. Mau fried chicken, mau ayam goreng, dikunyah, ditelan, makan semuanya jadi tenaga. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Bapak-bapak, orang-orang kaya, donatur-donatur, silakan bangun Islamic boarding school. Itu untuk mengambil segmen anak-anak orang kaya. Anak orang kaya jangan sampai tidak sekolah agama. Karena dia yang akan jadi pemimpin masa depan. Loh, emangnya orang miskin gak bisa pemimpin Pak Ustadz? Berapa banyak anak orang kaya gak bisa berbuat apa-apa karena hidupnya dimanja, kamarnya besar sebesar kontainer. Nonton TV, game online, duitnya dari mana? Pinjaman online. Untuk apa? Judi online. Dapat duit untuk apa? Game online. Maka orang tua mesti waspada. Mudah-mudahan anak ibu semuanya anak yang soleh dan solihah. Mudahan bapak-bapak semua juga anak-anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insya Allah. Kira-kira. Ini sekarang ini 2024, 2034, 2044, 2054. Kira-kira tahun 2054 ini Maulid Syarif Hidayatullah masih ada atau enggak? 2054, 30 tahun lagi saya yakin dan percaya mungkin kanan kiri ini sudah berdiri kondominium, gedung menjulang tinggi. Tapi Maulid ini masih tetap ada insya Allah. Dan yang tausiah tetap Abdul Somad. Sebagian bapak-bapak udah meninggal. Ibu-ibu juga sudah almarhumah. Saya masih tetap ada. Yang akan jadi panitia itulah anak-anak ibu. Hadroh lain ada tapi udah tua sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa Islam tetap menjadi raja, tetap menjadi penguasa. Karena Islam kalau berkuasa, semut pun tetap terjaga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tapi kalau Islam sudah menjadi kecil, bagaimana saudara kita di Bosnia Herzegovina, bagaimana saudara kita di Rohingya, bagaimana saudara kita di mana lagi ya? Teraniaya, terzolimi. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari yang saya sampaikan tadi ibu-ibu bisa paham, bisa ngerti. Yang nggak paham, nggak ngerti, susah nangkap, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dari yang saya sampaikan tadi bapak-bapak paham? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'
ji'ta syarraftal Madinah, marhaban ya khairan da'. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ucapkan terima kasih atas tausiah yang